dari kolam renang sekolah jam 12 malam. Di sekolah Sakura, ada satu aturan yang tidak pernah tertulis. Jangan pernah datang ke kolam renang tepat pukul 12 malam. Katanya kalau ada yang melanggar, mereka akan bertemu dengan seorang siswa yang tidak pernah pulang dari kolam itu. Semua menganggap cerita itu hanya mitos. Larry, Fanny, dan 3 temannya sedang berbincang setelah pulang sekolah. Ken berkata, "Aku dengar kalau ke kolam jam 12 malam bakal ada yang manggil nama kita." Yuki tertawa, "Itu cuma cerita senior." Fanny penasaran, "Ayo kita buktikan malam ini." Akhirnya mereka sepakat datang ke sekolah tengah malam. Tepat pukul 12 malam, mereka masuk ke area sekolah. Semua lampu mati, hanya cahaya bulan yang menerangi kolam renang. Air kolam terlihat sangat tenang, tidak ada siapa-siapa. Ken berkata, "Tuh kan, gak ada apa-apa." Tiba-tiba terdengar suara pure, seperti seseorang baru saja melompat ke kolam. Semua langsung melihat ke arah air, tetapi kolam tetap kosong. Beberapa detik kemudian terdengar suara pelan, "Tolong." Fanny menoleh, "Siapa itu?" Tidak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi, "Tolong aku." Yuki mulai ketakutan. "Kita pulang aja." Saat mereka hendak pergi, air kolam tiba-tiba bergelombang sendiri, terus ada angin. Lalu muncul bayangan seorang siswi berdiri di tengah kolam. Diam, tidak bergerak. Fanny memberanikan diri mendekat. Saat di senter bayangan itu hilang, semua lega. Namun saat mereka berbalik, sosok siswi itu sudah berdiri di belakang mereka. Seragamnya biasa, awalnya menutupi wajah. Ia hanya berkata pelan, "Kenapa kalian datang ke sekolah?" Berlari, mereka keluar dari area kolam secepat mungkin. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada penjaga sekolah. Penjaga hanya menghela nafas. Dulu memang ada siswi yang sering berlatih renang sendirian. Suatu malam, dia menghilang. Sejak saat itu, kadang dia masih terlihat di kolam saat jam 12 malam. Sejak kejadian itu, Van dan teman-temannya tidak pernah lagi datang ke kolam pada malam hari. Tamat. Jangan lupa subscribe dan ikuti Sakura Horror Story untuk kisah menyeramkan lainnya. Kalau kalian suka cerita horor pendek seperti ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita seram berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.